Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya jawab salamnya lesu. Sudah lapar atau meragukan saya sebagai pemateri? Yang terhormat saya Al Karom, Rektor Institut Agama Islam Cipasung, Pak Dekan, beserta seluruh jajaran Sekretariat Akademika. Yang terhormat sahabat saya, Aja, Ibu Mutiara yang saya hormati, seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Melihat dari tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, meskipun sahabat Ajam ini usianya terpaut 7 tahun di bawah saya, tapi kelihatan seumuran. Beda gizi. Masalah tadi sudah disampaikan detil sekali tentang aswaja di kelas ya. Ini hanya temanya juga tentang implementasi nilai-nilai aswaja perspektif mahasiswa. Saya sering guyon lah, aswaja itu apa? Biasanya saya jawab dengan guyon, aswaja itu ya asal wajar-wajar saja. Kalau kita bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak akan selesai. Saya menulis tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sampai 3 jilid ya. Jadi tidak akan selesai dalam satu kali obrolan. Makanya saya sering bilang aswaja itu ya asal wajar-wajar saja. Memang prinsip di dalam Islam itu wajar-wajar saja. Misalkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslimnya mengingatkan kita, halakal mutanattimun, kata Nabi sampai 3 kali. Celakalah orang yang tanakku. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan tanakku dalam hadis ini adalah berlebihan, baik dalam ucapan, tindakan, termasuk dalam beragama. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, iyyakum wal ghuluw fid din wa inna ma halaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Berhati-hatilah, jangan terlalu serius dalam beragama, karena yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian hancur adalah al ghuluw fid din, terlalu serius dalam beragama. Jadi dalam beragama itu ya asal wajar-wajar saja, yang kita sebut sebagai aswaja. Tidak ghuluw, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, ya wajar-wajar saja. Nah, masalah implementasi saya tidak akan detail mengkaji tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun ada definisi yang luar biasa menarik dari Pak Hasyim Asy'ari ya tentang aswaja itu. Kita selesailah mengikuti apa yang dikukuhkan ijma kaum muslimin, para ulama di Chechnya ya, tahun 2016. Tahun 2016 di Chechnya terjadi muktamar internasional dipimpin langsung oleh Syekhul Azhar Ahmad At-Tayyib. Diundang seluruh ulama dari dunia Islam termasuk dari Indonesia. Tapi pada saat itu kebetulan saya tidak hadir itu karena memang tidak diundang juga. Mereka disuruh diminta untuk menjawab satu pertanyaan besar. Man hum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ternyata hasilnya tidak membuat saya gembira, karena hasil dari muktamar internasional itu selama 3 hari, para ulama dari seluruh dunia ternyata copy paste dari apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari 110 tahun sebelum muktamar itu dilangsungkan. Pak Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulis tahun 1330 Hijriah. Beliau menyederhanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengidentifikasikan yaitu kaum muslimin yang dalam akidahnya mengikuti polanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, dalam fikihnya mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah, dalam tasawufnya mengikuti Abu Qasim Al-Baghdadi atau Abu Hamid Al-Ghazali atau Abu Hasan Asy-Syadzili. Ada 3 yang disampaikan oleh Pak Hasyim. Hasil dari muktamar chatnya itu sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Hasyim Asy'ari, oleh Hadratus Syekh. Jadi menurut saya muktamar itu hanya melegitimasi apa yang disampaikan oleh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama yang kita banggakan itu. Tepuk tangan dong Pak. Saya tidak akan bahas itu. Yang ingin saya sampaikan itu adalah hari ini dengan perubahan
teknologi, dengan perubahan di berbagai sendi kehidupan manusia, kita meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Islam itu sendiri. Ya, masalah hadis-hadis tentang iftiraqul ummah saya termasuk saja pada dosen pengaji, pada Ibu dan Kang Ajam tentang definisi dan yang lain-lain tentang hadis-hadis iftiraqul ummah itu menggolah itu selesai di kelas. Tapi yang menarik adalah kita meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Islam itu sendiri, Islam yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita meyakini bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Catat itu. Mari kita samakan antara konsep dan mimpi kita bahwa aswaja adalah rahmatan lil alamin. Kita cek di lapangan sejauh mana kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memberikan manfaat terhadap kemanusiaan, terhadap ekologi, misalkan terhadap perkembangan teknologi. Bagaimana aswaja memandang terhadap, kalau dulu cloning, sekarang sudah gak musim cloning itu, dengan stem cell-nya itu seperti apa Ahlussunnah wal Jamaah memandang. Karena ketika bicara aswaja ya berbicara Islam itu sendiri, dan Islam itu konsepnya syumuliyah, ijmal, konsepnya menyeluruh dalam berbagai sendi kehidupan. Contoh dalam bidang sains saja, dalam bidang sains dari sekitar 100-an peraih Nobel hanya 0,5% dari aswaja. Tidak sampai 3 orang kalangan muslim Ahlussunnah wal Jamaah yang meraih Nobel. Tahu Nobel? Kalau di pondok makan, ikut makan tapi gak patungan, itu Nobel namanya, Pak. Masih ada istilah Nobel ya? Nobel. Nah, ternyata apa? Yang meraih Nobel Fisika itu, Nobel Fisika saja, dia dari saudara-saudara kita Syiah atau Ahmadiyah. Itu fakta dalam bidang sains. Di mana kaum aswaja yang mayoritas, di mana Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas memberikan kontribusi dalam perkembangan sains. Karena tidak munafik, sains itu sangat membantu terhadap kemanusiaan. Ciri modernitas. Nah, kalau Anda baca nanti teori-teori tentang modern itu singkatnya adalah waktu singkat hasil maksimal. Itu ciri modernitas. Dulu sepuh kita kalau ingin mendidihkan air mungkin harus 20 sampai 30 menit sambil ditongkrongin karena pakai hawu, pakai suluh. Sekarang dengan modernitas, dengan sains, setrek 3 menit dengan dispenser itu air mendidih, kita bisa sambil merokok. Ciri modernitas itu singkat, hasil maksimal. Kalau dulu dari mulai nikah sampai melahirkan itu 1 tahun dengan sistem modernisasi, ya, Rabu menikah, Sabtu melahirkan. Waktu singkat, hasil maksimal. Sejauh mana kalangan Ahlussunnah wal Jamaah merespon modernitas? Kemarin kasus yang menghentak peradaban dunia, COVID-19, pertanyaannya di mana kontribusi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah ada kalangan aswaja yang menciptakan vaksin untuk menolak COVID-19? 0%. Kita meyakini kita ini rahmatan lil alamin, Islam yang benar, rahmatan lil alamin yang selamat, tapi faktanya gak ada manfaatnya tuh di tengah-tengah umat. Ya, bukan ketawa, harus mikir kita ini. Jangan-jangan keyakinan kita yang salah, atau kita yang tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai keaswajaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sangat cocok sekali temanya, implementasi nilai-nilai aswaja perspektif mahasiswa. Karena mahasiswa itu luar biasa. Saya itu Ibu biasanya kalau seminar-seminar tentang keaswajaan itu di hadapan para kiai, para sepuh lah. Makanya saya agak suram melihat masa depan itu. Kemarin kita seminar atau halakoh, ya, halakoh itu kalau kata saya Gunawan Mukarram Pak Deyu itu diambil dari kata halqatu duburihi gitu ya.
Minggu kemarin saya isi halaqah di para kiai di salah satu MUI kabupaten tertentu. Nah, makanya saya bahas karena di hadapannya orang tua, saya bahasnya tentang hakikat alam barzakh. Karena sebentar lagi mereka akan mengalami masa itu. Nah, kalau di depan mahasiswa ini saya optimis sekali. Kalian ini adalah pemilik masa depan. Kalian ini pemilik masa depan. Kami disampaikan sebagai agent of change. Tolong bahasa Inggrisnya, pokoknya hurufnya agak fasih sedikit. Agent of change ya. Nanti sahabat-sahabat mahasiswa itu biasanya kalau kita demo dulu, karena bahasa Inggrisnya TOEFL-nya agak lulus, gak standar. Akhirnya logatnya seperti bahasa Indonesia. Kalau M dengan G digabungkan dibacanya. Kita sebagai agent of change. Kemudian ada yang baca lagi cek, biasanya dibaca S. Kita sebagai agent of sange. Itu lebih parah lagi. Saya itu memang saya dapat amanat dari guru saya itu almarhum Al-Qadullah Bangsa Al-Mahmud. Ciri kiai NU itu bisa mencu. Kalau ada kiai NU dalam pemaparannya memasang romsa, roman muka sadis, itu perlu dipertanyakan ke-NU-annya. Kita sekarang membicarakan tentang konsep aswaja, perspektif mahasiswa yang energik, progresif, sambil ketawa-ketawa, santai saja. Saya ingin menyampaikan di hadapan sahabat-sahabat mahasiswa ini, kalian pemilik masa depan. Fakta barusan bahwa kontribusi aswaja di tengah peradaban manusia hari ini nol besar. Padahal dalam sejarah terpampang dulu disampaikan di kampus bahwa aswaja ini adalah ideologi penguasa dunia, bukan hanya Jazirah Arab. Aswaja ini adalah ideologi penguasa dunia. Kita lihat bagaimana dulu Cordoba, Andalus menjadi mercusuar di lembaga pendidikan, menjadi lampu penerang bagi peradaban manusia. Aswaja tulen. Bagaimana Islam memberikan kesejahteraan di tengah jajahan Romawi Persia. Aswaja. Hari ini aswaja di mana-mana mungkin terpinggirkan. Ketika bicara teknologi, dari perolehan Nobel Fisika saja rasanya gak ada satupun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tantangan kita. Dalam terobosan pendidikan saja misalnya tak tersebut dari aswaja. Ini PR kita bersama untuk mengimplementasikan aswaja kepada tataran yang lebih real, tataran yang lebih rasional, realistis. Aswaja itu adalah dakwah yang realistis, bukan dakwah yang bombastis, yang meyakini bahwa kita satu-satunya firqah Islam yang selamat kelak di akhirat, sedangkan di dunia tidak memberikan manfaat sedikit pun. Memberikan manfaat hanya 5 tahunan ketika pilkada 1 suara lumayan. Nah itu manfaat yang insidentil. Kita berharap di tangan mahasiswa aswaja ini bisa terasa bagaimana aswaja pro terhadap mustadafin, pro terhadap masyarakat yang terpinggirkan dengan sistem global, dengan sistem kapitalisme yang menyedihkan, yang membuat masyarakat kita tercekik. Aswaja harus tampil di sana. Aswaja di tangan mahasiswa harus bisa memberikan respon, memberikan solusi terhadap perkembangan zaman. Misalkan dulu tesis saya itu tentang transhuman etika transhuman itu kalau bagi kalangan sahabat-sahabat mahasiswi yang baca tentang Nietzsche ya, Friedrich Nietzsche itu tentang Superman, manusia super, hak plus, human plus, manusia tapi tidak seperti manusia, basyarun la kal basyar kalau istilah Buddha itu. Nah hari ini dulu Nabi pernah bersabda 2 penyakit yang tidak ada obatnya, 1 tua, 2 mati. Kata Nabi, semua penyakit likulli da'in dawa'u, semua penyakit ada obatnya kecuali 2, 1 tua, 2 mati. Kata Nabi, dengan teknologi ternyata 2 ini adalah human limitation ya, keterbatasan manusia. Dulu dipahami manusia tidak bisa
melawan penuaan. Manusia tidak bisa melawan mati, tapi dengan sistem teknologi modern semua berpacu bagaimana manusia keluar dari dua keterbatasan ini. Untuk penuaan sekarang sudah ada anti-aging lah, murah Pak. Ya, yang produk kecantikan itu anti-aging, anti penuaan, berarti mencoba untuk melewati yang Nabi sebutkan tadi, penuaan, anti-aging. Ya, biasanya mahasiswi pakai ya, makanya tampak 5 tahun lebih muda. Kalau dibuka adat ya, kadang adat-adatnya orang-orang santai aja. Santai kalau biasa lagi kan sholat aja 5 lip, santai banget. Kakak saya itu suka ngenes ketika materi, ketika perkuliahan sedang seru-serunya, tiba-tiba ada mahasiswa yang datang, mohon maaf Pak, mau kemana? Saya mau sholat dulu. Gak ada sholat dulu. Ada juga duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat apa kau itu? Sholat asar, Pak. Bilang sholat asar. Biasanya kan kita suka sholat. Padahal Nabi menyuruh dalam hadis riwayat Bukhari, idza qutimal asyar fabda'u bihi qabla an tusallu wa la tahzanu an asaikum. Rahul Bukhari. Kalau adzan berkumandang, di hadapanmu ada makanan, makan dulu. Dan jangan tergesa-gesa dalam makannya. Apalagi ketika belajar. Ya, jadi santai saja. Saya harap tidak ada yang alasan modus sholat padahal merokok keluar. Saya sudah paham dengan modus-modus mahasiswa melarikan diri. Jadi, saya tidak ada toleransi. Kenapa? Saya ingin memberikan berbagilah dengan sahabat-sahabat tentang anti penuaan. Anti penuaan sekarang saya berpacu untuk itu. Lihatlah beberapa selebritis ya, beberapa selebritis kalau yang di Instagram mungkin tahu tentang Tante Erni, gitu kan? Tidak tahu. Ini mahasiswa kudet sekali, Pak. Tante Erni itu tante pemersatu bangsa. Atau ya ibu-ibu yang sudah ya Sofiala coba lah usia 50 tahun, tapi kalau dibandingkan dengan mahasiswi saya yakin lebih menarik beliau. Gitu. Kenapa? Perawatan dengan anti-aging itu. Kedua, kematian. Nah, dengan kematian kemarin ketika tesis saya riset di World Transhuman Association (WTA) di Birmingham University di Inggris. Nah, saya di WPA itu melihat di WPA itu sedang dikembangkan tentang cryonik. Cryonik itu pembekuan jasad agar sel-selnya tidak mati. Di kemudian hari jasad itu akan dibangkitkan kembali. Jadi ada mind uploading. Pernah nonton film Transcendent? Pernah nonton film Lucy? Terus ini saya tanya film yang digandrungi, belum pernah. Apalagi saya tanya buku referensi. Ya, ini penting. Nah, dalam film Transcendent itu, ini ingin saya ajak dulu. Tantangan Aswaja itu seperti ini loh. Kalau dulu Aswaja lahir, Islam lahir dalam mengeluarkan manusia minal dzulumati ilan nur, dari the dark ages, abad ke-8, jahiliyah. Sekarang manusia sudah pintar, kelewat pintar bagaimana Aswaja memerankannya. Avatar itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Solutif Aswaja itu. Yang mirip Avatar. Ya. Kalau pada era Avatar kan yang dihadapinya Raja Suko ya dengan ayahnya itu, makanya Avatarnya India. Ketika periode selanjutnya Avatar Korra, yang dihadapinya adalah musuh-musuh Avatar yang sudah bersinergi dengan teknologi, sehingga Avatarnya menyesuaikan diri, belajar Microsoft Word gitu kan. Nah, Al-Mahdi kalau istilah kita itu, Al-Mahdi itu ada yang menyampaikan Al-Mahdi itu adalah satu sistem global yang mengeluarkan manusia dari ketertindasan. Al-Mahdi. Dan kita yakini Al-Mahdi itu pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sampai hari ini Aswaja masih tidak punya konsep bagaimana menghadapi perkembangan zamannya. Di tangan mahasiswa, Aswaja harus bisa menjawab tantangan zaman. Salah satunya tentang pengembangan teknologi cryonik itu, mind uploading.
Jadi kesadaran kita, kalau ruh istilah kita, ruh itu diupload, disimpan di dalam satu chip, disimpan rapi. Nanti ketika kemudian hari ruh itu bisa diupload kembali ke tubuh yang manapun. Bohong, kedekul kita mah film, bullshit, gitu. Itulah teknologi. Dulu di era, jangan jauh-jauh lah, di era almarhum almarhumlah Abah Rudiat tahun 60-70-an, kalau ada yang bilang seperti ini, Bah, nanti itu kita bisa ngobrol berhadap-hadapan dengan yang di Arab Saudi, dengan yang di Amerika. Kita di Cipasung, dia di Chicago, bisa ngobrol berhadap-hadapan. Kira-kira Sayyidina almarhum Abah percaya nggak? Mungkin jawabannya eta mah para wali ku bisa kitu mah. Eta mah khawarij lil adat. Tapi hari ini masih di era putranya, biasa kita video call dengan yang di Amerika. Beres deh, Pak. Bapak-bapak itu wajahnya nama hanya mahasiswa Unisa. Itulah teknologi, dan kita jangan gagap. Makanya kemarin saya sampaikan, hari ini Aswaja membutuhkan satu kader yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan. Satu, world class kompeten, mempunyai kompetensi global, bisa bersaing di dunia internasional untuk menjawab tantangan zaman agar Islam tidak dimarginalkan. Karena kata Syekh Abdullah bin Baya, beliau itu Sekjen Rabithah Alam Al-Islami, dalam kitabnya Al-Irham, beliau mengatakan, wa mimma qasidis syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat adalah membuat citra Islam baik di mata dunia, sehingga non-muslim itu memandang Islam itu keren sekali, teknologinya maju, peradabannya keren, kesejahteraannya luar biasa, perlakuannya terhadap alam sangat luar biasa. Salah satu tujuan Islam itu seperti itu. Yang kedua, kita membutuhkan kader yang mempunyai grassroots understanding, pemahaman akar rumput. Dia paham betul apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecil. Karena memang kebanyakan dari kaum muslimin berada di bawah garis kemiskinan. Ya, Ustadz Afif termarginalkan, proletar. Ya, kalau istilah mahasiswa itu di bawah garis kemiskinan, mayoritas di bawah garis kemiskinan, sisanya pas di garis kemiskinan. Ya, mayoritasnya di bawah garis, sisanya pas di garisnya. Ya. Jadi intinya miskin kabeh. Maknya khairu ummah seperti itu. Kita meyakini bahwa kuntum khairu ummah, kita ini adalah umat terbaik. Masa umat terbaik teknologinya ketinggalan, kesejahteraannya ketinggalan, miskin, bodoh. Makanya umat terbaik itu kayak Gusti Allah era berlain menyebutkan umat Islam terbaik gitu ya. Nah, ini tantangan kita di masa depan. Ya, hari ini adalah masa depan orang tua kita. Kita memiliki masa depan itu. Pahami teknologi modern, jangan kurang update, harus update tentang isu-isu. Nah, termasuk dalam masalah buruh sekarang ini. Kemarin salah satu pertanyaan saya jadi materi bahsul mas saya di Munas Alim Ulama di MTPBNU tentang daging sintetis, ya. Nah, daging sintetis meskipun hasilnya haram, tapi yang haram itu untuk tahun ini lah 5-10 tahun ke depan insya Allah bakal jadi halal. Ya, kenapa? Karena melihat situasi. Karena sampai saat ini tentang daging sintetis, sudah tahu kan yang daging sintetis? Terus apa naon atuh? Ditanya film terbaru tentang teknologi belum. Ditanya tentang isu belum. Terus kita mau merespon apa? Kita mau mengimplementasikannya dalam bentuk bagaimana kalau kita tidak memahami situasinya. Ya, ini penting lah. Tantangan bagi kita itu ajar sampaikan kepada mahasiswa buku-buku referensi yang up to date, buku-buku yang segar, buku-buku yang tidak cengeng, tapi buku-buku yang membicarakan tentang progresifnya dunia modern. Ya, alhamdulillah
Saya itu berjejaring dengan lebih dari 100 penerbit di dunia. Jadi ketika penerbit Bril, misalkan penerbit terbaik di Belanda menerbitkan buku di pasaran belum ada, saya sudah dikirim. Ya, kita berjejaring. Jadi referensi saya itu bukan sombong, kita kabur saja. Saya itu untuk referensi update, ya. Referensi update lah, dan Kang Ajam juga update karena sering bergaul dengan saya. Nah, tantangan kita dalam teknologi itu, Pak, belum lagi tantangan kita di dalam struktur ekonomi global. Ya, struktur ekonomi global, contoh bank syariah saja. Ya, karena Aswaja itu bukan hanya Asy'ariyah Maturidiyah, makanya dulu akhir tahun 90-an senior-senior kita KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama di Al-Azhar di Mesir eranya Suhaili, Gus Gofur, membuat jurnal nuansa namanya. Dalamnya itu membicarakan keluhan-keluhan intelektual muda Nahdlatul Ulama dalam hanya Aswaja tentang mandulnya Aswaja merespon peradaban dunia, sehingga mereka mengusulkan kalau bisa jangan Asy'ariyah lah, coba bergeser kepada Maturidiyah yang lebih rasional. Panjang lah ceritanya akhir tahun 90-an itu. Akhirnya redup, hari ini kita bangkitkan kembali dengan bahasa yang baik dan benar. Insya Allah tidak akan mengundang nyinyiran apalagi teguran dari sepuh-sepuh. Kenapa? Karena kita mempunyai metodologi yang luar biasa. Nanti kita kaji bersama-sama di acara-acara tertentu lah yang intens. Bagaimana reaktualisasi? Kalau implementasi itu dari dulu. Skripsi saya itu tentang reaktualisasi konsep Aswaja, mengikuti pola pikirnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ya, skripsi saya itu dan alhamdulillah diterbitkan. Jadi kalau tulis skripsi hanya untuk menjadi penghias dan penghuni perpustakaan itu keterlaluan. Hanya dibaca sebagai referensi, tidak memberikan motivasi. Gus Dur ketika beliau jadi presiden, beliau menyuruh Menristek untuk melakukan peribumisasi coding. Keren sekali, Pak. Jadi kode-kode di komputer, di program itu kan biasanya dalam bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa Jepang. Awal tahun 2000-an, Gus Dur menyuruh Menristek untuk melakukan peribumisasi coding. Kodenya pakai bahasa Indonesia, pemrograman pakai bahasa Indonesia, agar anak-anak kita tidak belajar dua kali. Luar biasa, mengaktualisasikan bagaimana Gus Dur itu Aswaja harus tampil. Gus Dur tahu bahwa 10-20 tahun ke depan dunia informatika akan menguasai dunia. Tren masyarakat modern adalah informatika. Oleh karenanya Gus Dur tidak mau kader-kadernya, anak-anak didiknya capek dua kali. Belajar gula bahasa Inggris, diajar gula bahasa Jepang, karek diajar pemrograman. Waktu mengges kamana, iya karek belajar bahasa Inggris juga. Kan repot. Sekarang dieksekusi oleh Budiman Sujatmiko ya di Bukit Algoritma di Sukabumi itu. Budiman Sujatmiko bukan kader PFII. Mana kader PFII? Ya nyalek kader PFII. Artinya harus ada lah Koifah yang fokus di sana. Aswaja itu bukan hanya bicara masalah Asy'ari Maturidi, bukan bicara masalah sunnah dan bid'ah, bukan bicara masalah jenggot dan zikir berjamaah saja. Tapi Aswaja itu kita pahami sebagai Islam yang benar, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang responsif terhadap perkembangan zamannya. Apalagi Aswaja disampaikan di hadapan mahasiswa, Aswaja di tangan mahasiswa harus menjadi metodologi, harus menjadi motor penggerak bagaimana kita hadir menjadi bagian dari solusi permasalahan umat. Paham ya? Dalam teknologi, dalam sistem ekonomi global. Kemarin salah satu batu masail di PWNU Jawa Timur tentang kripto. Nah, Aswaja itu bagaimana Aswaja memandang tentang kripto, bagaimana Aswaja memandang tentang perzinahan online, kan? Yang micet yang kayak gitu, yang tertawa yang sering buka. Bagaimana merespon itu? Nah, mahasiswa itu Aswaja dalam implementasi mahasiswa itu Aswaja yang up to date seperti itu. Biarlah Aswaja yang Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian yang dalil-dalil amaliyah Nahdlatul Ulama dipelajarinya di Ibnu,
Ya, tingkat SLTA, tingkat aliyah, belajarnya aswaja itu ketika mahasiswa karena PMI pergerakan mahasiswa Insya Allah Islam. Nah, kan bacaan-bacaan PMI buku-buku kiri ya, sehingga mempunyai sudut pandang lain untuk mengimplementasikan aswaja ini tidak monoton. Makanya kiai kita membuat Ibnu untuk pelajar SLTA. Selesai SLTA masuk di perkuliahan, mulai terbuka dialog, mulai terbuka pemikiran, didorong dengan sarana PMII. Setelah selesai PMII masuk di gerakan pemuda Ansor, di Ibnu belajar tentang aswaja yang konvensional, aswaja yang bersifat referensi dari kutubul mutabarok. Di PMII belajar tentang sudut pandang lain daripada aswaja, misalkan tentang aliran-aliran kiri. Ketika masuk di gerakan pemuda Ansor sudah bisa menimbang dan memilih, tinggal mengeksekusi metodologi mana yang akan kita pakai untuk memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Masuk di NU tinggal menikmati saja, menjalankan sistem. Kiai kita itu sudah jelas ya. Sekarang ini makanya Gus Yahya dulu itu sampai Ibnu itu hanya sampai 22 tahun ya, agar tidak memikirkan uang untuk kongres. Sudah belajar saja, pahami aswaja, dalil-dalil tentang amaliyah ya. Nanti PMI kembangkan dengan teori-teori modern. Ketika di Ansor enak ya, tinggal menjalankan apa metodologi yang cocok untuk dijalankan. Ketika di NU standby enak, tapi kadang yang namanya juga anak lah kan, sudah 30 tahun masih di itu, masa 30 tahun ikatan pelajar gitu kan. Tahu lah. Hari ini pun saya agak malas sebenarnya mengaku PMII ya. Maksud saya itu saya sudah tua gitu kan. Saya sudah tua lah, 35 tahun. Ya, untuk menyandang gelar pergerakan mahasiswa itu kan yang energi, yang ya masih segar seperti inilah kan, yang enak dipandang mata kan. Kalau saya itu kan enak pilihannya. Makanya saya digerakkan pemuda Ansor karena masih masuk dalam undang-undang kepemudaan bahwa pemuda itu sampai 35 tahun, saya masih pemuda ya. Makanya tadi statusnya terakreditasi sesuai dengan undang-undang kepemudaan yang 35 tahun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, lebih khusus laki-laki ya, bukannya kita memberikan tendensi kepada perempuan. Nah, nantilah kita bedah Kang Ajab ya, bagaimana tentang, bukan masalah promosi tesis saya ya, meskipun tesis saya itu diterbitkan di Nanyang University ya. Nanyang University itu Universitas Umar Wahid di Singapura, jadi sorry ya, Singapura terbitnya. Saya menyampaikan bagaimana etika Islam dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan respon terhadap apa yang diprogramkan dalam transhuman, bagaimana tentang kryonik, bagaimana tentang stem cell. Karena penyakit itu kan dua sebabnya, satu karena bakteri atau virus, dua karena matinya sel. Kalau bakteri virus bisa ada antibakteri atau antivirus, tapi kalau matinya sel belum ada obatnya dulu itu. Seperti kita buta atau patah tangan, patah ya, karena selnya mati gak bisa diobati, patah. Tapi dengan stem cell bisa tumbuh lagi, mirip dalam film Spider-Man itu Pak. Sekarang sudah biasa seperti itu. Salah satu yang melakukannya adalah si cucu dari sesepuh NU Jawa Barat, cucu dari Profesor Kiai Haji Anwar Musadad, pendiri IAIN Sunan Gunung Jati. Beliau salah satu Rois Surya PBNU dari Garut. Kang Sarip Munali, putranya itu diobati dengan stem cell karena ada kelainan di susu. Nah, bagaimana aswaja bicara itu? Saya senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, sekarang penyakit yang melanda Nusantara, melanda dunia, peran aswaja lemah sekali dalam menanggulangi penyakit ini. Ya Allah, tolong kirimkan ratusan dokter dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan tapi sayangnya Allah bukan mengijabah dokter, malah jamiah ruqyah aswaja yang tumbuh subur itu. Saya mintanya dokter, yang lahir hanya peruqyah. Berarti itu harus ada di mahasiswa. Tapi aku tidak di macana jurusan lagi sepidi, gitu kan, SPDI, gitu. Sepidi. Gitu kan. Nah, jangan kecil hati
ya. Asalkan kita punya metodologi, coba ruang guru, SPD semua itu, ya ruang guru. Dengan adanya ruang guru Pak, beberapa bimbel-bimbel ternama sudah kolek Pak, dengan ruang guru itu. Nah, dari Fakultas Tarbiyah juga cobalah kita kan berpikir nanti bagaimana belajar kitab kuning Pia seperti itu, bagaimana belajar keislaman Pia ya seperti ruang guru seperti itu, sebagai implementasi dari Aswaja ini, ya, agar Aswaja ini bisa sampai kepada anak-anak yang belum pernah mendengar kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah pun, tapi dia belajar Aswaja yang ya tentu Aswaja yang enak untuk disampaikan di dunia modern. Nah, saya nanti saya agendakan bagaimana kita bedah, tapi tolong bahasa Inggrisnya sudah selesai ya, karena saya tulis tesisnya dalam bahasa Inggris dan malah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sudah agak lupa sebenarnya kosakata bahasa Indonesia karena kelamaan bicara bahasa Sunda. Nah, saya ingin menunjukkan paling tidak seperti inilah. Kalau kita tidak aktif di bidang sains, paling tidak kita menjadi mempunyai sudut pandang tentang sains itu. Karena para saintis juga bilang sains itu butuh agama dan agama butuh sains, simbiosis mutualisme. Orang-orang ITB perlu orang-orang IAIC, ya, orang-orang Chicago perlu orang-orang Cipasu dengan sudut pandang yang komprehensif. Di ITB mengembangkan teknologi, di Cipasu bagaimana kita melihat teknologi itu agar berperan semaksimal mungkin bagi kemaslahatan umat. Jangan sampai teknologi itu justru memadaratkan umat, memadaratkan manusia, baik teknologi pangan, teknologi kedokteran dan berbagai hal tentang teknologi. Termasuk tadi disinggung oleh Dema tentang teknologi telekomunikasi. Bagaimana kita hadir memberikan cita rasa agar teknologi itu bisa diarahkan kepada yang lebih bermanfaat, karena yang namanya teknologi itu ya tergantung orang yang menggunakannya. Nah, kita ingin memberikan sudut pandang Islam dalam hal ini Aswaja untuk pemegang-pemegang kebijakan di telekomunikasi. Bisa kita berperan di sana, dan itu sangat berperan sekali. Komisi etik itu Pak, jangan salah, komisi etik itu adalah pimpinan tertinggi organisasi. KPK kemarin ada komisi etik, WHO, ya, organisasi dunia itu ada komisi etiknya. Salah satunya dari Indonesia. Promotor saya, Profesor Dr. M. Tajudin, mantan rektor UI, ya, beliau salah satu komisi etik WHO dunia dari Indonesia. Saya melihat ternyata kita sudah ketinggalan jauh. Jangankan hanya bergerak di bertolak, saya cek tadi tentang main uploading, bagaimana nyawa itu, kesadaran itu diupload masuk dalam satu chip, kemudian tubuhnya divonis mati, tapi tubuh ini diawetkan dengan sistem krionik agar sel-selnya tidak mati, segar bugar meskipun ratusan tahun. Nanti ketika teknologi sudah bisa diinstal kembali kepada tubuh itu. Bagaimana tantangan kita menghadapi masalah ini? Kumaha tentang alam barzah, kumaha tentang konsep kita, pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam hal ini. Ya, nanti malaikat munkar nakirnya datang ke laboratorium. Atau alam barzah itu adalah alam virtual. Bisa saja kan? Alam barzah itu sebagai alam virtual, alam yang seolah-olah nyata, padahal tidak nampak, tapi nyata. Virtual kan seperti itu. Buah-buah alam barzah itu, buah-buah malaikat Rokib Atid big data. Tahu big data? Ya. Semua orang, ada buku bagus judulnya Everybody Lies. Ya. Keren sekali buku itu, mengatakan bahwa semua orang itu bisa berbohong kecuali di depan internet. Ya, tercatat aktivitas kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun, asal boga kuota, ya, harta-harta dan kuota tercatat, terapikan di big data. Sesekali bisa kita buka. Jadi mau bisa ngebohong jaga pasti buka. Oh iya namanya Dede, nah alumni IAIC. Tanggal sakieu, jam sakieu, menit sakieu, muka situs terlarang. Itu ya Allah udah abdi mas soleh. Bill Gates kan dia Bill Gates sudah buka data. Bisa saja Pak.
ya. Nah, sehingga implementasi aswaja yang eskatologis itu goib bisa diterjemahkan dengan konsep sekarang, Pak. Dengan big data itu konsep malaikat raqib atid, tercatat semua kegiatan kita itu. Di internet kan tercatat, tidak bisa berbohong itu. Coba implementasinya ke sana dengan big data itu. Kemudian ada the future of the industry. Industri masa depan itu seperti apa? Ini perlu dibaca oleh kalangan-kalangan mahasiswa fakultas pendidikan. Masa depan pendidikan itu seperti apa? Sehingga kita bisa berkiprah juga, di samping mengamankan ilmu, juga kita terpenuhi secara materi. Makanya kita harus lihat dulu bagaimana perspektif, bagaimana konsep bisnis masa depan. Ya, tak terpikirkan kan dengan ruang guru, dengan Gojek, dengan itu. Hanya orang-orang yang berpikir di luar kebiasaan, di luar mainstream, hanya mereka lah pemilih masa depan. Gojek misalkan, teboga ojek hiji-hiji acan, Pak. Traveloka, teboga kos-kosan hiji-hiji acan. Tapi bos-bos perhotelan nginduk nakasih. Kenapa? Punya pola pikir yang tidak biasa. Aswajatu adalah itu. Makanya kenapa dulu Islam disambut masif? Karena Islam punya konsep yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika manusia ada di dalam perbudakan, Islam datang dengan konsep fakkur rokobah, merdekakan manusia dari perbedaan, dari perbudakan. Al-musawamatul insaniyah, egalitarianism, kullukum min Adam, Adam min turab. Dulu 15 abad yang lalu Islam sudah bicara itu, sehingga masyarakat kecil merasa terbantu, tertolong dengan adanya Islam itu. Ketika mereka ditindas dengan sistem kelas, Islam datang dengan al-musawamatul insaniyah. Jadi solusi, Pak. Aswaja tetap gitu. Ketika Eropa gelap di bawah Romawi, Islam datang dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan melalui Baitul Hikmah, melalui Cordoba, melalui Andalus. Saya harap implementasi aswaja di tangan mahasiswa itu implementasi yang seperti itu. Karena aswaja bicara askari maturidi dan gitu-gitu aja, ya. Bicara masalah madhabul arba'ah aja gitu-gitu aja. Gitu. Nah, di tangan mahasiswa tolong aswaja harus responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, salah satunya mahasiswanya harus melek terhadap informasi. Makanya tadi saya sampaikan world class kompeten, kompetensi global, dan globalisasi ini bahasa yang maraknya adalah bahasa Inggris, berarti awal wajibin alal insani bahasa Inggris belajar. Sekarang baca informasi bahasa Inggris, informasi yang fresh. Udah makan sepada gua terjemahan, batul mangis bosan, orang karek menang, batul mangis kamana, orang karek persiapan. Mereka satu langkah lebih maju. Saya harap mahasiswa-mahasiswi Cipasung bisa membawa aswaja dalam tataran yang realistis, tak perlu bombastis, tapi realistis, mengenal dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya sekarang mungkin pernah dengar Bang Emo. Nah, rentenir di kampung-kampung itu permasalahan sosial. Kita harus terpanggil untuk itu menyelesaikan itu. Bagaimana aswaja melihat tentang mustadafin, terlilit utang, gorim, bagaimana konsep kita pengelolaan keuangan umat, bagaimana pengelolaan negara dan yang lain-lain. Nah, implementasi aswaja di tangan mahasiswa harus seperti itu. Itu sajalah sebagai pemancingan. Nanti kita perpanjang dengan dialog. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan secara lebih serius dari dialog. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.